من ثنيات الوداع والشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بسم الله ما شاء الله لا معبود بحق إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم بنعمة فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الذي جعل التقوى لباس الصالحين وجعل لباسا بين في قلوب المؤمنين وأمرنا بالطاعة والسمع والهجرة والجهاد في سبيل الله حق جهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين wa ta'ala yang maha ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah terukur oleh insinyur, direktur, apalagi sama tukang gali kubur. Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, wanita dan pria, jantan dan betina, siang dan malam, langit dan bumi, dan dengan kekuasaannya dia akan menciptakan saya dengan dia yang entah siapa namanya. Allah yang maha bijaksana, tak mengenal waktu dan suasana, Allah yang maha penyayang, tak pernah pandang sayang, dan Allah lah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Kedua, salawat berboncengan dengan salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok putra padang pasir yang telah mengubah tatanan barbarian menjadi tatanan cahaya Islam. Beliau adalah seorang proklamator, proklamator yang tersohor, proklamator yang tidak pernah berkata-kata kotor, proklamator yang kemuliaannya tidak akan pernah tersaingi oleh profesor, doktor, apalagi pejabat konoha yang suka koruptor. He doesn't have WhatsApp number, lakin kasiron sodikuh, he doesn't have Instagram account, lakin kasiron yatba'uhu, and he doesn't have Facebook account. Tapi banyak teman-temannya, beliau yang telah membawa Islam dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur, yang telah membawa Islam dari zaman Utsman bin Affan hingga zaman Rizki yang tampan rupawan. Ketahuilah saudara sekalian, umat Islam adalah umat yang besar dan agung, yang disucikan dan dimuliakan di dalam Al-Quran, yang mengawal perjalanan hidup manusia dan menggambarkan bagaimana manusia menimbang, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang batil. Allah meninggikan derajat umat Islam dan menjadikannya sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Namun tidak akan menjadi umat yang baik kalau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramar ma'ruf dan nahi munkar.
Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk melaksanakan kaidah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Dialah yang telah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan dinul Islam kepada seluruh umat manusia. Hadirin sekalian, semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalannya yang lurus. Karena saat ini banyak orang yang menyimpang dari dasar-dasar agamanya dan keluar dari derajat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka saat ini mereka menjadi orang yang tidak mengerti atas kemampuan dirinya sendiri dan menjadikan dirinya terhina karena ulahnya, sehingga mengurangi Mati. Hadis riwayat Ahmad. Umat Islam dipermainkan oleh umat minoritas. Alangkah ironinya dan menyedihkan, umat Islam yang mayoritas dipermainkan oleh umat yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok kecil. Ini merupakan analisasi sosial bahwa suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita akan dihantam dan diserbu dari berbagai macam penjuru. Tidak didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi, dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Maka saat ini sehingga mengurangi nilainya dibanding dengan umat-umat lain. Perang zaman sekarang adalah perang akidah dan perang ideologi. Kalau kita perhatikan, perang yang kita hadapi ini mungkin tidak akan sehebat perang Badar yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi saudara sekalian, perang yang kita hadapi tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kalah dahsyatnya dengan perang Uhud, dan tidak kalah ngerinya dengan perang Khandaq. Mungkin saja perang yang kita hadapi bukan ujung tombak, bukan ujung panah, dan juga bukan ujung pedang, melainkan perang pada hari ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Dan jika kita kalah, mungkin hari ini kita masih beragama, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan, generasi selanjutnya tidak akan mengalami dinul Islam. Islam sendiri tidak akan mungkin hilang dari dunia, tapi tidak menutup kemungkinan Islam belum tikar dari tempat atau daerah kita jika kita tidak menjaganya, memeliharanya, serta mewariskannya kepada anak cucu kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dulu Islam pernah berjaya di Spanyol, kala itu Islam mampu mewarnai daerah Eropa. Namun sekarang hanya sekedar cerita saja, karena pada waktu itu umat Islam tidak memeliharanya, tidak bisa mewariskannya kepada anak cucunya, sehingga pada generasi-generasi selanjutnya kejayaan Islam hanya tinggal cerita. Hal ini juga pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya hampir datang, ingat, hampir datang kepada manusia suatu zaman di mana Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, dan masjid-masjid yang megah tapi jauh dari hidayah. Ulama-ulama mereka jahat, dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka sendiri fitnah itu kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Asyu'ah. Maka kalau kita ingin melihat Islam di Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan, generasi hari ini yang menentukan. Takbir! Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.